Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Cak Madudi Lalapan Rizky Lamongan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman satu persatu, antara lain pengeriman, sistem pengeriman, kelistrikan, dan juga kekuatan untuk menanjak. Saya akan membahasnya satu persatu, jadi jangan di skip atau melompat-lompat ya nontonnya. Untuk sistem pengeriman sendiri, di sini kita tidak bisa menggunakan pengeriman yang sudah servo atau booster rem atau juga vakum. Karena apa? Karena untuk mesin dengan satu silinder ber-cc kecil tidak kuat atau tidak mampu untuk menghisap vakum daripada servo rem. Jadi sebaiknya kita menggunakan sistem pengeriman yang belum servo. Dan untuk pertanyaan empuk atau tidaknya pengeriman yang belum menggunakan servo atau booster rem, itu tergantung daripada sil-sil master pusat dan master bawah ya. Karena apa? Karena itu akan sangat berpengaruh keras tidaknya daripada pengeriman itu sendiri. Karena saya sudah pernah mencoba Cherry Bagong 86 pickup dulu, itu saya menggunakan master pusat yang belum servo, tapi master bawah yang depan saya cakram, dan alhamdulillah pengeriman tidak keras karena master pusatnya itu masih baru. Jadi itu saja untuk sistem pengerimannya. Terus untuk kelistrikan sendiri, kelistrikan kita harus mengeset total daripada kabel bodi mobil ini, karena kita masih menggunakan aki kecil ya, aki sepeda motor. Jadi kabel bodi harus kita set. Karena apa? Karena lampu depan itu sebisa mungkin kita masih ikutkan di sepul langsung. Jadi untuk aki depan kita ikutkan sepul agar tidak membebani daripada aki mobil ini. Terus kita harus mengganti tangki juga. Kita gunakan tangki sepeda motor yang dudukannya harus lebih tinggi daripada karbu. Karena apa? Karena jika kita menggunakan tangki aslinya, ini selain bocor juga karena saya menghemat daripada setrum aki. Karena jika kita menggunakan tangki aslinya harus menggunakan pompa bensin, beban yang diberikan ke aki akan lebih banyak lagi. Jadi aki bisa tekor. Dan kenapa dengan menggunakan aki kecil, wiper daripada mobil ini masih normal, yaitu tadi karena lampu kita ikutkan di sepul dan kita tidak menggunakan pompa bensin karena kita menggantinya dengan tangki kecil. Terus untuk menjawab daripada konsumsi BBM, untuk konsumsi BBM sendiri, mobil bermesin sepeda motor bisa sangat irit, bisa mencapai 1:40 meskipun jalanan macet ya. Asal satu, kita menggunakan mobil ini karena yang saya hitung kemarin itu outputnya 2,2 banding 1. Jadi 2,2 putaran mesin keluar 1 ke transmisi. Untuk menghemat BBM agar bisa tembus 40 km per jam, saya menggunakan percepatan transmisi 4 mobil dengan kecepatan
40 km agar mesin tidak terlalu tinggi RPM-nya. Karena ketika mobil itu sudah melaju, beban daripada mobil akan berkurang. Itu secara sederhananya seperti itu. Dan untuk tanjakan mobil ini tergolong ringan, meskipun jalannya sangat pelan untuk menanjak, dia cukup mampu. Tapi sangat tidak disarankan untuk jalan yang ekstrim atau pegunungan, semacam pegunungan dengan tanjakan dan turunan tinggi. Karena apa? Ketika posisi jalan menurun, otomatis engine brake atau pengereman yang dilakukan kepada mesin, tekanannya akan 2,2 kali lebih tinggi daripada mesin aslinya. Karena outputnya kan 2,2:1. Jadi ketika jalan menurun, tekanannya akan kebalikan daripada itu tadi. Nah, itulah kelemahan ketika kita menggunakan mesin sepeda motor di mobil. Jika kita menggunakan output 1:1, maka ketika angkatan pertama itu akan sangat berat untuk sisi yang kecil. Jadi mobil semacam ini usahakan jangan digunakan untuk medan yang berat atau medan-medan yang banyak tanjakan dan turunan. Terus untuk yang masih bingung dengan sistem kopling, yang kemarin bertanya, "Om, kok bisa kopling di mesin motor tapi transmisi ikut mobil?" Sebenarnya sederhana. Ketika kita mengopling daripada mesin sepeda motor, otomatis output akan berhenti. Jadi output daripada mesin sepeda motor akan berhenti. Nah, ketika berhenti, kita bisa dengan halus memasukkan gigi daripada gigi mobil ini sendiri. Sebenarnya sederhana. Terus, nah ini kemarin ada yang, "Om, nggak kasihan kampas kopling motornya." Sebenarnya itu salah satu kelemahan ketika kita masih menggunakan kopling daripada sepeda motor. Karena output 2,2 tadi, tekanan yang diberikan kepada kopling akan lebih berat. Dan kelebihannya, jika kita menggunakan sistem seperti ini, biaya yang dikeluarkan akan sangat ringan. Jadi sekarang tergantung estimasi biaya kita untuk memodifikasi dan bagaimana caranya, itu bisa kita gunakan. Jadi jika memiliki biaya yang lebih, saya sarankan untuk membuat plendes atau menggunakan kopling aslinya daripada sepeda motor. Jika memiliki biaya lebih, ya kita ke tukang bubut, kita membuat plendes, dan kita akan membuat perbandingan daripada output sepeda motor. Mungkin bisa dengan mematikan kampas kopling sepeda motor, kita gunakan perbandingan antara gigi primer dan sekunder agar persneleng sepeda motor bisa diaktifkan. Jadi untuk menanjak, misalkan kita gunakan gigi 1, dan untuk jalanan yang datar bisa kita gunakan yang dari transmisi sepeda motor, ya kita gunakan gigi langsung 4 atau 3 untuk penghematan BBM dan kecepatan yang lebih tinggi. Itu salah satu solusi daripada mesin bersepeda motor untuk membuat yang lebih sempurna daripada ini. Karena keterbatasan waktu dan biaya, jadi seperti yang saya sampaikan kemarin, saya hanya mampu membuat yang seperti ini. Untuk teman-teman yang ingin membuat lebih sempurna lagi, yaitu tadi gunakan plendes dan perbandingan daripada
gigi primer dan sekunder untuk mengaktifkan transmisi sepeda motor. Jadi kita gunakan dua transmisi aktif, sepeda motor dan mobil, untuk menghemat bensin dan meringankan beban mesin ketika menanjak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyaksikan video-video di konten saya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video-video saya, karena saya akan tetap membuat konten-konten tentang otomotif kreatif. Jadi dengan biaya seminim mungkin kita bisa berkreasi di bidang otomotif. Semangat berkarya, salam Indonesia hebat, Indonesia kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.